ada aspek yang dinilai dalam hasil evaluasi kinerja. evaluasi kinerja. Kemarin kita sudah bahas yang poin 1 terkait kesetiaan sama prestasi kerja. Nah, sekarang aspek yang dinilai dari evaluasi kinerja yang ketiga dari inisiatif dan motivasi karyawan. Jadi kalau misalnya kalian sebagai tim penilai menilai inisiatif karyawan itu contohnya dari tindakan seperti apa? Dari kata inisiatif dulu. Berarti kan inisiatif melakukan sesuatu tanpa diminta, Bu. tanpa diperintah, Bu. Punya diperintah inovasi tersendiri. disuruh terlebih dahulu. Nah, aspek inisiatif itu biasanya bisa ditemukan di karyawan dalam bentuk tindakan yang seperti apa? Kalau di perusahaan. Itu saling membantu kalau misalkan rekan kerjanya itu dalam kesulitan, Bu, biasanya. Saling membantu antara Bu Nur, minta maaf. Itu layarnya memang ketutup sama toolbar upgrade, Kak, Bu. mana? Layarnya Enggak, ada kotanya. enggak ada. Di situ nggak kelihatan ya? Punya teman-teman ada nggak ketutup toolbar ini upgrade? Nggak ada, Mbak. Aman, Mbak. Aman nih, bagus ini. Nggak ada. Mungkin punyanya Dev. Ini di tempat saya malah Devi Permatas namanya pindah-pindah dari layar sini ke sini. Yang lain tapi bisa kelihatan semuanya nggak ini slide? Bisa. 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 Oke. Minta maaf, Bu. Punya aku yang ngeblank. Oke, sudah, Bu. Thank you. Oke. Salah satu bentuk inisiatif yang bisa dinilai dari karyawan misalnya membantu rekan kerja tanpa diminta. Ada lagi? Salah satu aspek inisiatif yang bisa ditemui di karyawan. Kalau misalkan ada masalah terus ngasih jalan keluar gitu termasuk nggak, Bu, ya? Kalau ada masalah terus ngasih jalan keluar itu nanti ada aspek tersendiri. Inisiatif melakukan sesuatu tanpa disuruh. Menambahkan ide-ide tersendiri supaya bisa mencapai tujuan bersama dalam perusahaan, Bu. Demi kemajuan perusahaan seperti itu. Itu nanti ada aspek tersendiri juga. Ide-ide itu ada aspek tersendiri. Inisiatif itu contohnya misal untuk OB misalnya kalau pas lagi bentar lagi musim hujan kantor itu biasanya kan tamu ketika tamu udah datang itu lantainya kotor kan ternyata tanpa disuruh dia pel padahal tadi paginya udah dibersihin lantainya cuman karena musim hujan dan kotor tanpa disuruh atas inisiatif sendiri dia pel. Kalau motivasi aspek motivasi yang bisa dilihat dari diri karyawan atau yang bisa dinilai dalam diri karyawan? Contohnya seperti apa? Motivasi. Motivasi itu apa sih? Kalian dengar kata motivasi itu apa yang terlintas pikiran? Kata-kata untuk mendorong Dorongan. Semangat untuk maju. Semangat untuk maju. Nah, itu kalau misalnya dijadikan aspek penilaian kinerja karyawan, kalian melihat motivasi karyawan itu dari sisi apa? Jadi ini saya ibaratkan kalian semua adalah tim penilai atau kalian semua adalah manajer atau supervisor dari karyawan. Kalau kalian mau menilai karyawan dari aspek motivasinya, itu apa yang kalian lihat? Cara kerja.
Cara kerja Kemampuan menyelesaikan satu pekerjaan yang ditugaskan. apa? Maaf. Kemampuan menyelesaikan satu pekerjaan yang diberikan kepada seorang karyawan. Kemampuan itu nanti ada aspek tersendiri. Semangat kerjanya tinggi, Bu. Semangat kerjanya tinggi itu biasanya tercermin dari Loyalitas, Bu. loyalitasnya. Jadi aspek motivasi itu berhubungan dengan aspek loyalitas. Jadi semangat karyawan itu kita bisa lihat dari loyalitasnya juga. Jadi ketika dia melakukan sesuatu tanpa disuruh itu tadi juga masuk motivasi, inisiatif dan motivasi. Kenapa jadi satu? Karena ketika karyawan melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri, kita bisa melihat semangatnya, dorongannya dia dalam menjalankan jabatannya atau menjalankan pekerjaannya itu seperti apa. Next, untuk poin kejujuran, ini gampang ya untuk menilai seseorang dari poin kejujuran. Kedisiplinan juga saya rasa gampang dilihat dari ketepatan waktu karyawan datang ke kantor. Kreativitas, kalau kita mau menilai dari aspek kreativitas biasanya dilihatnya Lokasi karyawan kerja. kreatif. Lokasi kerja. Kerjanya, Bu. Nah, lokasi. Juditnya, Bu. Penyelesaian pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan sesuai tepat waktu tadi berarti masuknya aspek apa? Kedisiplinan, Bu. Disiplinan. Kalau kreativitas, Lebih ke ide-ide baru, Bu. perusahaannya. apa? Ide Memberikan ide-ide baru. Dia pikiran. Kalau kalian tanya, kalian jawab ide-ide tadi itu sebenarnya masuknya di sini loh. Prakarsa. Prakarsa. Kalau ide. Kalau kreativitas, menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu hal ini yang bisa kita lihat dari karyawan, kalau dia itu memiliki aspek kreativitas. Kalian itu menilai karyawan itu punya sisi kreativitas, kalau dia melakukan apa? Alternatif, Bu. Kalau misal dari alat pekerjaannya ada yang kurang layak, dia bisa cari alternatif untuk hal itu. Ya, bisa. Jadi memanfaatkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa berhasil guna atau bisa digunakan. Salah satunya bisa mencari alternatif atau salah satunya contoh yang paling simpel. Kalau kita kerja biasanya di kantor pakai kertas. Misalnya kertas itu sudah dipakai ngeprint terus ternyata salah, apakah kertas itu langsung dibuang? Tidak. Masih bisa dimanfaatkan. Silakannya dipakai print lagi. Itu bisa kita lihat dari sisi kreativitas karena tidak semua karyawan mau melakukan hal itu. Yang nyari simpelnya ya udah yang kertas aja, yang ada aja dipakai. Kalau dia punya sisi kreativitas, dia akan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitarnya yang sekiranya bisa berguna lagi, bisa dipakai lagi. 7, kerjasama, ini gampang, bisa dilihat dari teamwork-nya. Terus, kepemimpinan. Menilai karyawan dari segi kepemimpinan. Mengkoordinir rekan-rekannya, Bu. Setidaknya, Bu. Koordinir rekan-rekan. Jadi biasanya dalam satu divisi itu kan ada koordinatornya. Ketika dia disuruh atau diminta untuk menyelesaikan beberapa proyek atau suatu proyek, kita bisa melihat bahwa si A atau karyawan si A, si B itu punya jiwa kepemimpinan dari apa? Dari cara dia mengkoordinasi teman-temannya atau rekan-rekan dalam satu divisinya menyelesaikan proyek tersebut. Dari kepribadian, ini gampang ya, dari sopan santunnya, dari keramahannya. Terus prakarsa, ini ide-ide tadi.
Terus kalau Pak Radiono tadi menjawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, itu masuknya dalam poin apa? Kalau kemampuan. Poin kecakapan. Jadi karyawan itu dianggap cakap apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh perusahaan secara baik dan benar sesuai dengan bidang yang dijalankan. Jadi seorang akuntan misalnya, bagian akuntan dianggap cakap atau dianggap mampu atau dinilai cakap ketika dia bisa menyelesaikan laporan keuangan secara baik dengan neraca-neraca keuangannya seimbang tanpa harus melakukan biasanya kalau di akuntan itu kan ada mengolah data. Tanpa melakukan pengolahan data, dia bisa dan dia mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Itu adalah aspek kecakapan. Dan yang terakhir, aspek yang bisa dinilai dari karyawan itu adalah dari segi tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Misal karyawan tersebut hari ini diberikan tugas. Tetapi karena hari ini dia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut, esok harinya dia tetap mengerjakan pekerjaan itu dan menyelesaikan sesuai yang diminta oleh perusahaan. Itu adalah salah satu contoh aspek tanggung jawab. Saya rasa di sini semuanya bisa memahami poin 1 sampai 12 ini dengan baik, karena kan kalau dilihat semuanya sudah masuk dunia kerja ya. Sudah tahu di dunia kerja seperti apa, dan poin-poin dari evaluasi kinerja ini sebenarnya banyak terjadi di dunia kerja.